Shalom semua, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di malam hari ini di rumah doa. Bagi yang saudara yang ada di rumah-rumah, mungkin sedang dalam perjalanan yang menuju ke rumah, mari kita mencari wajah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan kita bisa disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau malam hari ini Tuhan kami masih boleh kembali lagi melayani-Mu Tuhan. Satu kehormatan Tuhan, satu kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap kami ya Tuhan. Biar hidup kami ya Tuhan, kami mau sepenuhnya ya Tuhan memberikan persembahan terbaik buat Engkau ya Tuhan. Setiap hati kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan, memuji-Mu ya Bapa. Biar hati kami Tuhan, yang hari ini yang Tuhan, yang berbeban berat Tuhan, Engkau angkat dari beban itu dari setiap tentang kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Katakan sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu ya Tuhan. Bagimu ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku penuh dengan limpah ya Tuhan, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur-Mu yang terbaik bagimu ya Tuhan. Yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan limpah dengan syukur ya Bapa, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan, hati kami Tuhan limpah dengan syukur ya Bapa, limpah dengan syukur, sebab Engkau baik ya Tuhan. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Haleluya.
buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Mari sembah Dia, angkat suaramu, berikan cukup baginya. Oh haleluya. Syararabayasu kinalalararara syararabayasu kinalarabayalalalala Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Biar Engkau yang terus melawat setiap kami Bapa. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami yang rindu untuk kami boleh memuji menyembah Engkau lebih lagi. Biar Engkau saja ditinggikan, biar nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Kami mau datang malam hari ini lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan, buka hati kami. Haleluya. Shikararambata karalabaya, shikaralabata karalabaya, shandaralabata karalabaya, shandaralabata karalabaya. Bapakku datang. Yes. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang. Amin. Kau melihat Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama katakan, ku nyanyi haleluya. Haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya.
menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Terima kasih. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan. Katakan ada bagiku. Ada bagiku. Amin. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan, sungguh Kau hebat. Amin. Yes. Amin. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Amin. Amin. Tidak ada seperti Kau, Tuhan. Hal yang luar biasa. Yang hanya Kau yang layak terima pujian. Oh, namamu saja ditinggikan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Setiap janji-Mu, Tuhan, atas hidup kami. Shikaralabata kararabaya syadaralabata karalabaya. Kirarabata kararabaya shikaralabata karalabaya syadaralabata karalabaya. Ku nyanyi haleluya. Mari angkat suara kita, buka hati kita, katakan amin. Sungguh Kau hebat, Tuhan. Yes. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyi, kami sorakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Lebih lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Inilah satu doa kami, Tuhan.
takut Tuhan dengan keadaan yang saat ini sedang terjadi. Sebab firman-Mu yang menjamin Tuhan. Seperti nyanyian yang kami nyanyikan saat ini. Tak usah kami takut, tak usah kami bimbang, sebab Engkau Allah yang memelihara setiap kami. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya atas setiap janji-Mu. Janji-Mu ajaib atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kirarabaya labata kararabaya syandarabata kararabata. Kirarabata kararabata. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Malaikat pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Katakan ku percaya Tuhan. Amin. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau
atas segala kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari angkat pujian ini sekali lagi, katakan ku percaya. Biar satu pengakuan dari doa kami Tuhan. Sungguh kami percaya di dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami juga mau siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kasih Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, semua karena anugerah kebaikan Tuhan, kita masih bisa boleh bersama-sama ibadah online malam hari ini. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, sungguh Engkau baik Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Sekalipun kami percaya, kami tahu Tuhan, masalah pergumulan saat ini ada pada setiap kami. Tapi kami tahu Kau semua izinkan, dan kami tahu semuanya itu akan kebaikan akan kami alami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Dan kalau sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kami buka hati kami selebar-lebarnya, menjadi hati yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Dan benih firman Tuhan berakar, bertumbuh dan boleh berbuah dalam kehidupan setiap kami semua. Ada buah-buah yang boleh muliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang hamba sampaikan semua berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan kita masih boleh ada saat ini. Sekalipun mungkin saya percaya setiap kita masih punya pergumulan, masalah, tapi percayalah, kalau Tuhan izinkan, saya percaya Tuhan punya rencana indah atas kita semua. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Ya, hari ini atau kita sudah masuk di bulan September. Bulan yang saya percaya penuh dengan anugerah berkat kasih Tuhan. Ya, dan malam hari ini saya ingin sampaikan satu tema untuk kita semua. Spiritual growth atau pertumbuhan rohani. Kita tahu semua saat ini pandemi COVID belum selesai. Nggak tahu juga kapan selesainya. Tapi kalau kita melihat kondisi saat ini sudah mulai ada penurunan. Dan saya percaya waktu Tuhan tidak pernah terlambat, Dia berkuasa sepenuhnya. Dan saya percaya waktu Tuhan juga membuat COVID akan berhenti. Amin. Dan saya melihat kenapa saat ini pandemi COVID terus berlangsung. Dan ini saya percaya semua berdampak dialami oleh semua orang. Termasuk juga kita sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan. Pasti mengalami dampaknya. Dan saya melihat inilah masa-masanya atau waktunya di mana Tuhan sedang melihat anak-anaknya atau melihat orang-orang percaya. Tuhan sedang menampi daripada setiap kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Menampi artinya apa? Kalau zaman dulu waktu ketika saya kecil,
di mana ada banyak orang menampi beras, kotoran-kotorannya tersaring di samping itu kemudian dibuang. Demikian juga saat ini dengan kondisi seperti ini, saya melihat Tuhan sedang menampi setiap kita, anak-anaknya. Yang kotoran-kotoran itu Tuhan sedang bersihkan sehingga akhirnya yang bersihlah tetap bertahan. Saat ini kita sedang dalam masa penampiannya Tuhan. Saat ini saya percaya kita harus sungguh-sungguh hidup lagi dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan mau kita mengalami suatu pertumbuhan dalam hal kerohanian kita. Tuhan gak mau kita menjadi anak-anaknya terus. Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya yang dewasa. Ini yang Tuhan mau untuk kita malam ini sampaikan, pertumbuhan secara rohani. Kalau kita mungkin secara jasmani, ketika kita dilahirkan, kita baik, waktu berjalan, kita diberi makanan, kita bertumbuh, kita diajarkan, makin bertumbuh menjadi dewasa. Demikian juga dalam hal kerohanian kita pun juga. Tuhan mau kita juga mengalami satu pertumbuhan yang lebih lagi di dalam Tuhan. Dan ketika kita pertumbuhan rohani, spiritual growth yang semakin baik, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Situasi kondisi pun juga, kalau rohani kita kuat, saya percaya kita bisa melalui itu semua. Firman Tuhan berkata malam hari ini dari 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 18 dikatakan dari 2 Petrus 3, tetapi bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ini yang Tuhan mau kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan mau setiap kita mengalami satu pertumbuhan di dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan. Kenapa kita harus mengalami spiritual growth atau mengalami pertumbuhan rohani? Ayat 17 dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 17 berkata, untuk kita waspada. Waspada terhadap apa? Dikatakan mengetahui hal ini sebelumnya. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya daripada 2 Petrus 3 ini, ayat 1 sampai ke 16, itu bicara tentang namanya harinya Tuhan. Harinya Tuhan bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Bukan hari itu yang Tuhan maksud dalam ayat ini, dalam pasal ini. Tapi harinya Tuhan adalah hari di mana Tuhan akan mencurahkan murkanya. Tuhan akan menghukum dunia ini. Semua ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Itu harinya Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Menjelang datangnya hari Tuhan, orang-orang sudah kehilangan kasih. Kalau kita lihat tanda-tanda akhir zaman, kasih sudah semakin dingin, orang semakin berbuat jahat. Itu terjadi menjelang kedatangan harinya Tuhan. Tapi sebelum harinya Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, akan terjadi namanya pengangkatan. Tuhan akan menolong orang-orang percaya. Tuhan akan menolong anak-anaknya. Mereka akan diangkat ke awan-awan yang permai. Dan di awan permai, mereka atau setiap kita anak Tuhan yang diangkat, itu mengalami namanya pesta perjamuan kawin anak domba. Yang diangkat akan mengalami pesta perjamuan anak domba. Di sana kita berpesta. Nah, untuk diangkat itu atau menjadi mempelai, menjadi pengantin, itu mesti orang-orang yang dewasa. Bukan lagi anak-anak. Jadi yang diangkat nanti adalah orang-orang yang dewasa dalam hal spiritual growth-nya, dalam hal kerohaniannya. Anak-anak nggak mungkin ada yang nikah. Saya belum lama baru saja anak saya menikah, married. Ya, dia sudah dewasa, dengan pasangan pun juga sudah dewasa. Ya, maka saya izinkan mereka untuk menikah. Kalau mereka masih kecil, masih anak-anak, nggak mungkin saya izinkan anak saya dan pasangannya menikah. Ini yang terjadi setiap kita semua. Kita akan diangkat oleh Tuhan dan menjadi mempelai kalau kita
orang-orang yang dewasa. Ini masa penampian, Tuhan sedang menampi anak-anaknya untuk menjadi dewasa. Kenapa? Sebab nanti hari Tuhan akan menimpa seluruh muka bumi ini. Dan dikatakan sini banyak orang-orang yang berbuat yang menyesatkan. Karena itu waspadalah. Kita harus waspada dengan kondisi saat ini. Kalau kita nggak memiliki pertumbuhan rohani yang baik, kita dikatakan kita akan tersesat dengan pola kehidupan mereka, hal-hal yang dunia yang katakan yang tak mengenal hukum, mereka berbuat semaunya, nggak melakukan dosa. Itu yang terjadi menjelang hari kedatangannya Tuhan. Dan saya percaya ini sudah sangat dekat dengan harinya Tuhan. Kondisi saya percaya ini merupakan tanda awal dari mana harinya Tuhan. Katakan ya, jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Karena itulah katakan kita harus bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita harus kenal Tuhan. Kita nggak mungkin bertumbuh kalau kita nggak kenal ya Tuhan. Nah, siapakah dia Tuhan itu? Kita harus kenal Tuhan itu, baru kita bisa bertumbuh. Tuhan adalah Allah yang mau turun ke dunia, mati di kayu salib untuk setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Firman juga berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa, tidak ada jalan yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Firman Tuhan juga berkata, aku datang untuk engkau hidup dalam segala kelimpahan. Ini semua menunjukkan bahwa Tuhan itu Allah. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita, mengasihi manusia. Kasihnya, anugerahnya berlimpah-limpah atas kita semua. Ini yang Tuhan mau kita mengenal siapa dia. Kita nggak cukup hanya kenal. Tuhan mau kita bisa sungguh-sungguh mengenal. Supaya apa? Kita mengalami pertumbuhan rohani dalam hidup setiap kita semua. Di sini di gereja ya ada berapa orang yang jaga parkir, ada berapa orang juga yang security. Saya kenal dengan mereka. Saya sering bercakap-cakap dengan mereka. Tetapi saya hanya kenal dengan mereka saja. Saya tidak tahu detailnya daripada ya security atau tukang parkir. Ya, berbeda dengan kenalnya saya dengan pasangan saya. Dengan istri saya. Saya kenal istri saya tahu dia. Ya, berbeda kenal saya dengan security atau yang jaga di depan parkir. Berbeda kenalan saya dengan seperti saya mengenal istri saya. Dengan istri saya selalu bersama-sama. Setiap hari hampir sebagian besar saya bersama-sama dengan dia. Apalagi dalam masa pandemi ini, saya lebih banyak tinggal di rumah. Aktivitas keluar pun juga kalau penting aja. Jadi sehari-hari saya bergaul dengan istri saya. Karena itulah saya ya tahu istri saya. Saya kenal istri saya. Bagaimana dia kalau lagi seneng, gimana dia kalau lagi marah, gimana kalau lagi dia ya gembira, atau dari perkataan saya tahu gimana kondisi hatinya. Saya tahu itu semua. Kenapa? Sebab saya bergaul dengan dia ya sehari-hari bersama-sama dengan dia. Berbeda dengan ya di gereja dengan security atau tukang parkir, ya saya ketemu dengan mereka sekedar ya 5 menit, 10 menit saya say hello, hanya sebatas itu saja. Tapi dengan istri saya bersama-sama bergaul ya dengan istri saya. Karena itulah saya tahu dia, saya kenal dia. Dia ngomong, saya tahu dia mau kemana arah bicaraannya. Nadanya saya tahu dia sedang senang atau sedang sedih. Kenapa? Sebab saya bergaul dengan dia. Saya kenal dia karena saya sehari-hari bersama-sama dengan dia. Ini juga yang harus kita juga ketahui siapa itu Tuhan kita. Kalau kita ingin mengalami pertumbuhan rohani yang semakin baik, kita harus kenali dengan dia sungguh-sungguh. Untuk itu kita perlu siapkan waktu untuk kita bisa kenal dengan Tuhan. Seperti yang kalau kita baca dikatakan di Lukas 10 ayat 9, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidaklah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Itu bisa dilihat di sini ada Maria dan Marta. Maria dan Marta. Bedanya apa Maria dan Marta? Bedanya dalam hal tindakan perbuatan mereka. Ketika Tuhan datang ke rumah mereka, Maria dikatakan di sini,
dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria ketika ketemu dengan Tuhan atau Tuhan datang ke rumahnya, Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Artinya apa? Tuhan posisinya di atasnya Maria. Maria duduk di bawahnya Tuhan sehingga kakinya dekat dengan Maria. Ini artinya apa? Bicara namanya kerendahan hati. Hati yang mau merendahkan diri. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita perlu merendahkan diri kita, hati kita, ya. Kita minta belas kasihannya Tuhan. Kita perlu dikatakan duduk diam, artinya apa? Menyiapkan waktu untuk duduk diam di kakinya Tuhan. Menyiapkan waktu ini penting untuk kita bisa mengalami pertumbuhan rohani, kita mengenal Tuhan. Jangan sisakan waktu. Waktu nggak bisa ada yang tersisa. Kita siapkan waktu baru kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kalau sisakan waktu, itu waktu tidak ada sisanya. Setiap hari kita pasti akan sibuk dengan pekerjaan kita. Setiap hari kita sibuk melakukan kegiatan kita, aktivitas kita. Mungkin kita pernah berkata, Tuhan, saya mau intim dengan Tuhan. Nanti malam Tuhan. Saya siapkan waktu nanti malam. Sebelum saya tidur, saya akan duduk di bawah kaki Tuhan, mencari Tuhan. Dari pagi sampai sore sampai malam dia kerja, dia aktivitas. Sampai akhirnya udah malam dia kelelahan, kecapean. Yang seharusnya dia sudah berkata kepada Tuhan, ingin mencari Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, karena kecapean, keletihan dia berkata, Tuhan saya capek Tuhan. Tuhan lihat saya bekerja seharian. Tuhan tahu kan, Tuhan besok ya pagi-pagi Tuhan ya, saya duduk di bawah kaki Tuhan. Saya cari Tuhan besok pagi ya, karena saya capek Tuhan, saya letih, saya sudah hari bekerja. Saya sudah seharian melayani di kantor, juga pulang melayani keluarga. Saya capek Tuhan, besok pagi aja. Besok paginya dibangun, kesiangan. Aduh Tuhan, saya kesiangan nih Tuhan. Tuhan tahu ya, nanti siang ya Tuhan. Siang Tuhan, saya janji Tuhan, nanti siang saat istirahat makan saya akan cari Tuhan. Saya akan duduk di bawah kaki Tuhan. Saya akan cari ruangan di kantor untuk saya bisa cari Tuhan. Ketika siangnya sibuk meeting, sibuk ketemu dengan orang, waktunya nggak ada. Bilang lagi Tuhan, aduh Tuhan sorry Tuhan, Tuhan tahu ya, saya meeting Tuhan, ini tugas saya. Tuhan malam ya. Nah itulah akhir malam kecapean lagi, jadi besok kesiangan lagi, ya siang meeting, akhirnya tidak ada waktu yang untuk Tuhan. Ini kalau kita sisakan waktu, kita nggak bisa punya waktu. Tapi siapkan waktu duduk di bawah kaki Tuhan. Dari 24 jam kita siapkan waktu mungkin 1 jam untuk kita duduk di bawah kaki Tuhan. Ini kita perlu lakukan kalau kita ingin mengalami pertumbuhan rohani, kita kenal Tuhan, kita intim dengan Tuhan, ini kita harus lakukan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Berikan waktu, siapkan waktu. Amin. Jangan sisakan waktu. Waktu tidak akan tersisa. Tapi kalau kita siapkan waktu, kita akan memiliki waktu. Amin. Kemudian dikatakan mendengarkan perkataannya, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Artinya apa? Kita mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Tuhan bicara banyak dengan berbagai cara. Salah satunya melalui firman-Nya. Firman-Nya itu adalah suara Tuhan. Bahkan firman itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita ingin mengalami pertumbuhan dalam hal ini kita harus mendengar suara Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan. Nggak usah jauh-jauh mendengar suara Tuhan audible. Nggak usah mencari Tuhan, Tuhan mana suaramu Tuhan, saya rindu mendengar suara Tuhan. Nggak perlu seperti itu. Tapi bacalah firman Tuhan, itu suaranya Tuhan, itu isi hatinya Tuhan. Amin. Pendengaran perkataan Tuhan. Dengan apa? Membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan. Ini harus kita lakukan. Kalau kita ingin mengalami pertumbuhan rohani kita harus mendengar perkataan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan perkataannya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baru kita akan mengalami namanya pertumbuhan secara rohani. Kita nggak bisa baca firman Tuhan seperti kita baca koran. Firman Tuhan berbeda dengan kita baca majalah atau Kompas. Firman Tuhan itu kita mesti renungkan. Kita mesti renungkan baru dia akan menjadi remah atas hidup kita. Seringkali orang baca firman Tuhan jadi bosen, bete. Nggak dapat apa-apa. Baca banyak.
5 pasal, 10 pasal, bahkan bisa baca 20 pasal, tapi kok nggak dapat apa-apa. Itulah di sini sering salahnya setiap kita. Kita sekedar baca, tapi kita nggak merenungkannya. Firman Tuhan akan menjadi rema, menjadi power saat kita merenungkan firman Tuhan. Jadi perlu kesiapkan waktu Bapak Ibu untuk kita merenungkan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan jangan lupa setelah kita renungkan, kita lakukan. Maka pertumbuhan rohani kita akan menjadi semakin baik. Amin. Kita kenal siapa itu Tuhan. Kita akan tahu siapa itu Allah. Kenapa? Sebab dia bicara melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Jadi yang kedua, kalau kita ingin mengalami pertumbuhan rohani, spiritual growth. Yang kedua, kita harus mendengar perkataan Tuhan melalui apa? Melalui pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan sehari-hari. Enggak cukup Bapak Ibu baca firman Tuhan hanya di hari Minggu saat ibadah. Apalagi saat ini ibadah masih online. Alkitab nggak bawa ke gereja. Dulu waktu onsite kita bawa Alkitab ke gereja. Kita bisa baca di gereja. Yuk mari kita buka pasal sekian dari kitab sekian. Kita baca. Sekarang ibadahnya online. Tinggal duduk diam di bawah TV aja atau di handphone. Nggak ada Alkitab. Kalaupun juga ditampilkan itu ada ayat-ayatnya di TV atau di handphone, kita baca. Kalau nggak ada, kita dengerin aja. Nah ini mana kita bisa bertumbuh. Mana kita bisa rohani kita bertumbuh, kita nggak pernah mendengar firman Tuhan. Mendengar iya, tapi nggak pernah melakukannya. Mendengar juga hanya seminggu sekali, itu pun saat ibadah, kalau ditampilkan di layar. Inilah Bapak Ibu, kita perlu mendengar perkataan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Yang kita baca sehari-hari. Nggak perlu baca banyak-banyak pasal. Satu pasal aja Bapak Ibu renungkan, itu luar biasa lah Bapak Ibu. Itu dahsyat firman Tuhan. Satu pasal itu banyak sekali pengertiannya. Bahkan satu ayat Bapak Ibu renungkan, minta hikmat pengertian Roh Kudus, itu akan bicara banyak Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah Allah yang hidup. Dia akan bicara melalui firman-Nya. Ini yang kita lakukan Bapak Ibu kalau kita mengalami spiritual growth, pertumbuhan rohani. Yang kedua, mendengar perkataan yang melalui apa? Benaran firman Tuhan. Tadi yang pertama, siapkan waktu. Rendahkan diri kita, duduk di kaki Tuhan, mencari Tuhan. Yang kedua, mendengar firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Setiap hari, renungkan dan lakukan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengalami pertumbuhan rohani yang ketiga, berkata dari Markus 4 ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Yang ketiga Bapak Ibu, saat kita mendengar firman Tuhan, kita harus sambut firman Tuhan tersebut Bapak Ibu. Menyambut firman Tuhan sebabnya menaruh firman Tuhan di hati setiap kita. Ini perumpamaan tentang benih ditaburkan Bapak Ibu. Ini benih ditaburkan di tanah yang subur. Tanah yang subur, tanah yang menyambut firman Tuhan dan bersuka cita. Ini yang harus kita miliki, hati yang subur, hati yang lembut, hati yang siap kita boleh benih firman Tuhan. Sehingga benih firman berakar dan bertumbuh. Dan kita mengalami spiritual growth, pertumbuhan rohani. Hati kita, hati yang lembut, jangan hati yang keras. Hati yang keras itu akan menolak. Itu tanah yang keras. Benih gak bakal bisa bertumbuh. Atau tanah yang berbatu-batu. Benih bertumbuh lalu mati. Atau tanah yang semak duri. Firman Tuhan benihnya tertekan oleh duri, akhirnya gak bertumbuh. Tapi tanah yang subur, nyambut firman Tuhan dan berbuah. Ini yang harus ada setiap kita semua. Amin. Jadi Bapak Ibu, 3 hal ini kita lakukan. Yang pertama, siapkan waktu, rendahkan diri kita, duduk kaki Tuhan. Yang kedua, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, hati kita, hati yang lembut, siap menerima firman Tuhan. Maka kita mengalami spiritual growth. Amin. Ayat terakhir Bapak Ibu, dikatakan dari Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saat kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, firman Tuhan berkata di kitab Hosea, maka dia akan muncul seperti fajar.
Ya, fajar artinya apa? Menggantikan malam hari. Matahari mulai muncul, terang. Mengusir kegelapan. Dia akan muncul seperti fajar. Saat kita dalam kegelapan, dalam ketakutan, akan ada terang Tuhan muncul yang mengusir itu semua. Kalau kita kenal Tuhan, maka dia akan seperti fajar. Ya, artinya apa? Pertolongan Tuhan ada pada setiap kita semua. Fajar tentang pertolongan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh kenal Tuhan, dikatakan kemudian ya seperti hujan yang mengairi ya bumi pada musimnya. Artinya apa? Hujan yang mengairi bumi, yang menghilangkan kekeringan, ketandusan tentang berkat-berkat Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kenal Tuhan, mengenal Dia, kita bertumbuh dalam Dia, maka Dia akan muncul seperti fajar dan akan mengairi kita dengan hujannya, berkat Tuhan. Amin. Ini yang kita mesti lakukan Bapak Ibu. Kita ingin mengalami pertumbuhan rohani. Amin. Maka Dia akan menolong kita. Maka Dia akan memberkati setiap kita. Seperti fajar menolong kita, mengusir kegelapan kita, ketakutan kita. Ya, seperti hujan memberkati kita yang kita kekeringan. Amin. Jadi 3 hal ini kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, siapkan waktu, bawa kaki Tuhan, dengar firman Tuhan dan melakukannya, dan hati kita menyambut firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk hari ini. Bapak, kami tahu saat ini sedang masa penampian. Tuhan menampi anak-anaknya, setiap kami. Dan Tuhan sedang menampi kami untuk menjadi orang yang dewasa. Tuhan akan singkirkan anak-anak. Karena kami tahu harinya Tuhan tidak lama lagi akan datang menimpa ke bumi ini. Dan orang-orang dewasa lah yang mengalami yang rohaninya sudah dewasa lah nanti Tuhan angkat. Bapak, malam hari ini Tuhan, kalau kami mendengar firman Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dewasa, yang mengalami pertumbuhan dalam hal kerohanian kami. Spiritual growth Tuhan ada pada setiap kami. Untuk itulah kami akan siapkan waktu. Kami akan duduk diam di bawah kakinya Tuhan. Kami akan diri kami mendengarkan firman Tuhan. Kami merenungkan firman Tuhan dan kami lakukan. Dan firman Tuhan kami sambut. Dan Tuhan muncul seperti fajar dan mengairi hati kami dengan berkat anugerah Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di mana mereka berada, biar mereka hari ini diingatkan, ditegur oleh firman-Mu Tuhan untuk mereka bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Sehingga anugerah berkat Tuhan berlimpah atas setiap anak-anak-Mu. Malam hari yang berdoa, mereka yang punya masalah, punya pergumulan, Tuhan angkat masalah mereka, lepaskan mereka dari masalah mereka, berikan kelegaan, kelepasan. Mereka yang lemah, Tuhan bangkitkan, mereka yang letih, Tuhan segarkan, mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini Tuhan, selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Tuhan terus menyertai setiap kami semua. Terima kasih Bapa, mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami di dalam surga, puji syukur Tuhan kami naikkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Kalau Tuhan boleh masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh melayani Tuhan. Engkau Tuhan yang kuduskan, layakkan kami untuk membawa doa kami kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang lawat Tuhan, gereja-Mu GB House of Prayer. Ya Tuhan, malam ini kami mau berdoa buat umat-Mu yang malam ini ikut di dalam doa, rumah doa. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan yang pulihkan, yang sakit, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Setiap umat-Mu yang malam ini yang ikut terlibat di dalam rumah doa, baik yang di rumah-rumah maupun dimanapun mereka ada. Tuhan, kami rindu melihat kuasa, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan ya Tuhan. Biarlah hari ini, malam ini Tuhan, perjumpaan dengan Engkau yang kudus, Engkau yang hidup itu terjadi Tuhan, atas rumah tangga demi rumah tangga yang ada. Tuhan, kami percaya malam ini Engkau Tuhan yang melawat umat-Mu ya Tuhan, GB House of Prayer. Engkau ya Tuhan yang memberi kekuatan yang baru ya Tuhan, lewat firman yang telah kami dengar Tuhan. Firman yang terus Tuhan boleh kami terima Tuhan melalui rumah doa ini. Tuhan, Engkau juga berkati setiap yang melayani juga malam ini. Engkau berkati berlimpah-limpah. Setiap Tuhan, imam pemuji, penyembah-Mu, tim musik,
yang melayani firman-Mu. Tuhan juga urapi ya Tuhan, dengan kuasa yang dari tempat tinggi, sehingga firman yang disampaikan boleh membangun umat-Mu, menguatkan umat-Mu yang mendengarkannya, sehingga mereka tetap terus boleh menyala-nyala di dalam mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, malam ini Engkau juga berkati gereja-Mu, GB House of Prayer. Jadikan gereja-Mu Tuhan alat penuai-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Biar tempat ini menjadi lumbung Tuhan, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir yang Kau janjikan, supaya Pentakosta ketiga itu boleh digenapi hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan, tempat ini menjadi lumbung Tuhan buat jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Pak David sebagai gembala di tempat ini. Berkati Bu Wendy, juga berkati Pak Susanto Winata, juga Ibu Karl, juga berkati juga Ko Hartanto di Jembatan 5, dan juga Cik Ping Ping. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani di setiap divisi yang ada. Tuhan juga berkati setiap para gembala-gembala kul, berkati mereka berlimpah-limpah. Apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, Tuhan kami percaya Engkau menjadi jawaban bagi setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kekuatan, bahkan pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus turun atas hamba-hamba-Mu. Dan kami percaya Engkau juga berkati Tuhan kebutuhan gereja-Mu di tempat ini. Apa yang dibutuhkan ya Tuhan untuk penyewaan gedung ini, Tuhan Engkau Tuhan yang mencukupkan menurut kekayaan, kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kami percaya apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup Tuhan membuka tingkap langit-Mu, mencurahkan anugerah, berkat dan kebaikan-Mu Tuhan buat gereja GB House of Prayer. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami minta Tuhan anugerah Tuhan turun dicurahkan atas Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan anugerah Tuhan. Sehingga Indonesia boleh keluar dari persoalan masalah COVID-19 ini. Dan juga masalah ekonominya. Tuhan juga campur tangan. Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa khususnya buat kota kami Jakarta. Kami rindu melihat lawatan Tuhan yang besar terjadi buat Jakarta Tuhan. Dan kami percaya, kami boleh melihat bahwa apa yang terjadi saat ini, Tuhan sedang merenda masa depan yang indah di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya kota Jakarta akan mengalami pemulihan. Kota Jakarta akan dipulihkan dan kota ini akan bangkit kembali. Dan boleh Tuhan beraktivitas dengan baik. Dan kami percaya tangan-Mu Tuhan sedang Engkau Tuhan memberkati ya Tuhan. Melepaskan anugerah Tuhan buat kota kami Jakarta. Terima kasih, berkati gubernur, berkati Kapolda, Pangdam, semua jajaran yang ada. Supaya terus Tuhan pakai mereka Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota dan juga bagi daerah-daerah kami Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa saat ini buat Tuhan hari-hari ini yang sedang terjadi Tuhan. Dalam keadaan apapun ya Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan lawat setiap umat-Mu ya Tuhan. GB House of Prayer. Biarlah Tuhan Kau berikan mereka kerinduan untuk mencari Tuhan di dalam setiap hati mereka. Dan kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan. Karena kami percaya di hadirat-Mu ada janji-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ada kesembuhan. Di hadirat Tuhan ada pemulihan. Karena itu kami rindu melihat setiap umat-Mu GB House of Prayer, Tuhan boleh mencari wajah Tuhan di dalam setiap waktu yang ada. Dan kami percaya perjumpaan yang mengubahkan itu boleh terjadi. Dan kami berdoa Tuhan
buat setiap umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan yang memberikan mereka kelegaan dan pertolongan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini buat Tuhan setiap para pemimpin kami di GBI Tuhan, dari Gembala Sidang kami, Pak Niko, Gembala Rayon 1C, dan juga Gembala di tempat ini. Kami serahkan setiap hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, karena merekalah Tuhan yang berjaga atas kami. Engkau berkati berlimpah-limpah. Engkau Tuhan pakai yang Tuhan setiap para pemimpin kami ini menjadi orang-orang yang Tuhan bawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan, kesehatan, berkati Tuhan keluar masuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk malam ini Tuhan, di rumah doa ini. Kami percaya apa yang kami naikkan di dalam doa syafaat kami, Tuhan sudah mendengar dan Tuhan sudah menjawab semua doa yang kami panjatkan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah segala kemuliaan, segala hormat dan pujian dan pengagungan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita untuk nanti bisa men-scan barcode yang ada di tampil layar atau mentransfer ke rekening yang sudah kami berikan. Ya, mari kita berdoa, saya berdoa untuk persembahan Bapak Saudara semua. Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Bapak berdoa, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan persembahan setiap anak-anak-Mu. Dan berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami bisa menabur dengan hati bersukacita, kami bisa memberi hati bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terimalah berkat yang terbaik, anugerah yang sempurna, berkat yang berlimpah-limpah, baik secara materi, jasmani, rohani, berkat anugerah kasih yang sempurna dicurahkan Allah Bapa di surga dalam anaknya tunggal yang terkasih, juru selamat kita semua, Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung, dalam penghiburan, penyertaan, pertolongan, kekuatan pada Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata, amin. Tuhan berkati saudara semua.